billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 70. Baris ke-15 dari Ra'yub. 70 put baris ke-15 dari Ra'yub. Dan telah menurun Allah Ta'ala pada setengah kitabnya. Dan telah menurun Allah Ta'ala pada setengah kitabnya. Allah Ta'ala kerana puteren dalam kitabnya. Kitab Allah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, suhuf-suhuf yang lain. Putrana pegah oleh Allah dalam kitab-kitabnya ataupun dalam sebahagian kitabnya, bahwasanya orang meninggalkan sembahyang itu mal'un. Orang yang tinggal sembahyang nyo adalah kenang laknat. Makna mal'un kenang laknat, la'ana. Hanya gelaknat oleh Allah Ta'ala orangnya. Dan jirannya mal'un. Tak mengen dengan orang tinggal sembahyang. Tamu tetangga, tamu mengen ngurun tinggal semayang nyampih malun ke apa? Tapi jika rida dengan dia, apabila rida senang tu dengan jih tinggal semayang, karena itu kan kemungkaran. Katanya kan giu arahkan manusianya kepada kebaikan. Apabila tak dapatkan manusianya pubuk kemungkaran, yaitu lagi kiban hidih bak cara tegah kemungkaran, mampu memperbuatan, hana mampu ngekake ngemperkataan, hana mampu sih kake dengan hati. Artinya baik rida tu kepada kejahatan yang dia pubut. Temu menyo rida tu nyo tanya kenang laknat. Ken mujih manteng yang tinggal semayang kenang laknat. Urung-urung dekat ngemjih yang rida aji kenang laknat sih. Dalam rumah tinggal semayang, tak biarkan. Rida berarti tanya dengan urung yang tinggal semayangnya. Nyan mal'un sih ne pegah. Nyo dalam sebahagian kitab Allah nyo. Ini bukan hadis, kitab wahyu berarti. Wahyu Allah. Walaupun kan kebelah dalam Quran dan kitab-kitab lain. Dan jikalau tiada bahwasanya aku hakim yang adil. Dan jikalau tiada pun tekedi pun tidak dilaknat orang yang tinggal salat itu. Tapi ingatlah aku ini adalah orang yang memutuskan hukum yang adil sehingga pada hari kiamat. Gedong-gedong oleh Allah pada keputuskan hukum. Adanya orang kena pegah orang yang tinggal semayang kebit-kebit orang yang dibenci oleh Allah. Niscaya aku kata tiap-tiap yang keluar daripada belakangnya mal'un hingga hari kiamat. Nyambal dalam kepegah. Lun orang yang memutuskan hukum secara adil sehingga dan akan lu sampaikan lom yang bahawa pemantang yang terbit daripadanya entak teruk orang kiamatnya mandum terlaknat. Urung tinggal semayang, keturunan daripada urung yang tinggal semayang semuanya dilaknat oleh Allah. Tentu saja apabila dia itu meninggalkan salat sid kena laknat. Nyo kena pegahina putra yang maksudnya ancaman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang. Yang kejip baik mudah tanya meringankan sembahyang. Ataupun kan tanya meringankan sembahyang irumoh, perumoh naik sembahyang, anu naik sembahyang, ado naik sembahyang, ya. Hana mampu tak tarik jih bak tempat semayang, hana mampu tak tran jih bak musalla, tak ajak tak pegah kan je baik hai lele tak tinggal semayang, keput tinggal semayang, pajan si tanda semayang. Yang kejut urung apabila tidak ada dorongan dalam hati untuk melakukan ibadah, nyo kadang-kadang mudah untuk meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Hanya kasabah lagi pegah, yaitu ancaman terhadap orang yang tinggal semayang. Dan tersebut pada Hawi Al-Qulub At-Tahirah, dalam suatu kitab yang bernama Hawil Qulubit Tahirah. Putra ni pegah dalam kitab tersebut menyebut Nabi SAW gepegah le Nabi nyo hadis akan sembahyang satu hari, maka sabdanya sembahyang satu hari, maka sabdanya tiura semalam tanyu nata sembahyang kan wata urang lain hana. Dalam surah semalam mentang apa kelebihan yang kita dapatkan. Barang siapa memelihara atas sembahyang
adalah baginya nur dan burhan. Baginya itu mendapat cahaya, baginya itu dapat pembantu. Dalil burhan ini adalah dapat yang menolong, membantu dia nanti pada saat masuk dalam alam kubur, menjadi cahaya. Cahaya mulai dari masuk dia dalam alam kubur hingga berjalan di atas sirat. Ini nur, lebih cahaya oleh Allah. Orang yang mau memeliharakan salat, arti memeliharakan salat, menjaga salat kiban yang semestinya diperintahkan, dan kelepasan pada hari kiamat, gelah daripada haru hara kiamat. Dan barang siapa tiada memelihara atasnya, orang yang tidak menjaga salat, tidak mau memelihara perintah salat, nya tiada ada baginya dan tiada kelepasan. Ya, hana igotnya mendapat cahaya esok hari kiamat, dan hanglah igotnya tinggal batai bangkit susah dalam keadaan haru-hara yang berkepanjangan karena salat ia tinggalkan. Semayang nyan pih nyoka biasa tertinggal je lakai aju-aju. Orangnya mudah untuk meringankan salat, tinggal lagi nyanlom. BO kesibukan tinggal itu. Padahal hanampur lebih untuk tinggal semayang. Tinggal semayang karena kata pebiasa itu untuk tinggal semayang. Nyan mudah aja untuk lakai tinggal semayang. Kiban dalam gubah ancaman. Barang siapa tiada memelihara salat, tiada ada baginya nur, tiada ada baginya kelepasan, dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun dan Haman dan Karun dan Ubay bin Khalaf. Nyan teman dia orang yang tidak salat. Ngen jih singa, tetangga jih singa, sahabat karib jih singa, Fir'aun tirau, Haman tirau, Karun tirau, Ubay bin Khalaf tirau. Pakan teman orang yang tinggal semayang nyan pedrongan yang gebi, sahabat raya-raya gede gebi. Pada lapis yang golong gugah pakan, yang jih gepuduk pada lapis yang di bawah sekali. Lam lapis rayup datang. Tapi gede gepuduk lam neraka jahanam yang paling yuk. Yang gepuduk orang yang tinggal semayang, yang temannya bersama Fir'aun, Haman, Karun dan Ubay bin Khalaf. Meriwayat akan dia Ahmad, diriwayat oleh Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan disebut ditentukan dan sebab ditentukan orang yang empat itu. Pakan pedronya dengan orang tinggal semayang. Kan gebegah ju sapak dengan iblis tengok tak boleh kan jit semenan ju siro ju kasib. Tapi pedro orangnya gebegah. Tak sebab mana gebegah? Sebab ditentukan orang akan empat itu, sebab ditentukan orang empat itu dengan disebutnya yang kesebut pedra urang gepetentengan goknyan pedra urang pakan karena nyupa alasan karena mereka itu kepala kafir, nyan awaknyan adalah kepala pemimpin komandan kafir, sehingga gepegah barang siapa tinggal semayang karena perniagaan, si barang kaso manteng tinggal semayang karena sibuk bak mekat, sibuk bak cari rezeki, perniagaan, maka yaitu seperti Ubay bin Khalaf. Yang kenyan lagi Ubay bin Khalaf jih tinggal ibadat, tinggal semayang, walaupun jih kafe benar semayang teman. Yang kesibuk jih dalam urusan perniagaan, walaupun red niaga takalan sukses hebat hayu bakdonya, namun Ubay bin Khalaf inilah temannya di dalam neraka karena dia tinggal salat. Kasabo atau kegenoran manusia tinggal semayang. Yang pertama sebabnya karena perniagaan, dan barang siapa tinggal sembahyang karena kerajaan, di saat dia itu jadi raja, jadi pemimpin, jadi orang hebat diangkat oleh rakyat, tinggal salat, maka yaitu seperti Fir'aun serta Fir'aun. Yang kenyan ada tinggal semayang, ada kala karena mekat, ada kala karena rayu jabatan. Watehana jabatan hantam pernah tinggal semayang. Makin tabi jabatan bacut, makin haju-haju tinggal semayang. Nyan tinggal ke tapak dengan Fir'aun, karena Fir'aun ini jik raja hebat ji tinggal semayang ji. Hai wak kafe ji benar semayang tu mah. Habak kafe nya keperintah di Allah untuk semayang. Tu mah ji hantai semayang ni hana Islam. Kabak ji keperintah Islam tu. Dan barang siapa tinggal semayang karena hartanya yan, imekatkan jik raja kan harta jai tak taat ji. Sehingga sibuk buat diurus harta, bengang seput, lagi nyan ke sabi-sabi. Sehingga semayang ham rempek. Tinggal luhu, tinggal asa katru buat mugrib katru buat insya, subuh citkah hana ju. Karena sibuk tak taat lah urus harta.
ansip uro payah pakai malam-malam. Maka iaitu seperti Qarun. Qarun itu banyak hartanya, lagi Qarun yang sibuk buat urus harta. Makanya nyan gepesapat sajan Qarun, hanya lengkap ke begah siratu. Barang siapa membangkitkan dia oleh perintahannya, yang mana kan perintahnya, maka iaitu seperti Haman. Siapa Haman itu? Wazir Fir'aun. Mana maksudnya? Bak putra perintah raja. Atau Hamannya kan wazir Fir'aun, komandan Fir'aun, orang dekat penasehat Fir'aun, jaronun Fir'aun. Ya. Hamannya nggak musuh. Siapa dia? Maka iaitu seperti Qarun. Dan barang siapa meninggalkan semayang karena perintahannya, maksudnya menoyo artinya orang yang terima perintah raja. Atau tanya kadang-kadang orang kerja bak gop letak perintah gop yang tak terima kitanya nyan adalah lagi Haman. Sehingga tanya kata tinggal semayang karena letak perintah gop. Apakah kita punya majikan sehingga merempok semayang karena sibuk bak urus majikan? Kita punya tuan, kita punya raja, kita punya pokoknya nah ketua yang sabi perintah kitanya sehingga tanya tinggal semayang. Nyu adalah lagi Haman. Karena Haman itu wazir Fir'aun. Nyawa raya pakai le Fir'aun yan. Jadi kalau lengkap pedro. Ya, nyamban ke begah. Makanya yang kenyan ngon tu. Ngon hebat-hebat. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun, yang kelima Ubay bin Khalaf. Fir'aun tinggal semayang karena jih raja. Haman tinggal semayang karena jih jaro undun raja, sibuk bak jalankan perintah-perintah raja hai tempat semayang. Qarun tinggal semayang karena sibuk bak urus harta kajai tak bila Allah. Ahlinya Ubay bin Khalaf tinggal semayang karena perniagaan. Nyokonyo nu pegah, so pegah lagi nyan, yaitu Nabi pegah dalam suatu hadis, dan hadis itu disebut dalam kitab Hawi Al-Qulub At-Tahirah. Ya, itu ancaman terhadap orang yang tinggal semayang. Maka jangan mengelehkan, jangan menganggap enteng tinggal semayang. Hikayat ini ada cerita. Cerita lalu Nabi Isa alaihi salam atas satu karya. Pernah Nabi Isa bak Sabahuro nelewat satu kampung bahasa katanya, nelewat sebuah kota, nejak-jak lah. Karena lagi musuh pemerintah getren-tren kampung. Adapun tanya tak lewat sebuah kampung. Satu karya, satu kampung yang banyak pohon kayunya dan air sungainya. Yang gekalan tu bak kaya lagak-lagak, bak kaya le kedih, dan ikrung mengalir dengan lagak kedih nan jernih lagak. Maka memuliakan dia oleh ahlu karya itu. Dan truk Nabi Isa kenan pun dipemulia, disambut dengan ramah, sama dengan putra yang hendak pegah bak kaya lagak-lagak, glih, gampung-gampung yang bersih, udara yang segar, air sungai yang mengalir jernih, alian akhlak awaknya gerd, ipemulialah Nabi Isa li ahli karyah itu. Maka watan kalan Nabi Isa lagi nyan takjub Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu menjadi hirun, takjub ke hirun Nabi Isa. Hai maksudnya tercengang Nabi Isa lagak tat gampungnya, gampung lagak olian urung-urung yang nalang gampungnya dum berakhlak baik, ramah-ramah, sopan santun. Angka daripada baik taat mereka itu taat-taat lah. Kau taat-taat urung gampungnya. Kabeh enan singkat ceritanya kabeh enai le. Wow lah Nabi Isa. Yang perlu tanda bukan tu kejak dikata. Kemudian lalu pula Nabi Isa atas karya itu gejak lom le Nabi Isa bak kampung tersebut. Kemudian daripada 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian Nabi Isa lalu kembali nejak lom. Ladum sebahagian urung dia gugah ceritanya Nabi Musa ke begah. Mereka Nabi Musa, Nabi Isa. Hetun kemudian gejak lom Nabi Isa kena bak kampungnya. Maka melihat ia akan pohon kayunya sudah kering dan air sungainya sudah kering dan qaryah sudah binasa. Gekalan tu le Nabi Isa bak kaya kabeh tu, ikrung kabeh tu, gampung tersebut ka porak-poranda. Gampungnya kalage gampung mati, hanali penghuni ka gersang tanah-tanah. Hana got le laju 100% bertolak belakang dengan gejak zaman. Maka takjub Nabi Isa daripada demikian itu. Hirun gelam Nabi Isa. Ada kalan gampungnya karusak, hirun Nabi Isa. Maka bakwatenya mengwahyu Allah Ta'ala kepadanya. Nabi Isa itu seorang rasul, gewahyu juli Allah.
tiga wahyu gebitel laju oleh Allah Taala kepada Nabi Isa. Kan urang lain yang ia pegah pada Nabi Isa, Allah sendiri yang pegah. Sesungguhnya telah lalu atas karyah itu seorang laki-laki yang meninggalkan sembahyang. Rupanya lam kampungnya pernah dilewat tira urang tinggal sembahyang, maka membasuh ia akan mukanya daripada air sungainya. Rupanya pernah haji lewat kampungnya oleh irah muka lam ikrungnya, maka kering airnya dan kering pohon kayunya dan binasa karya itu. Nyuditnan ancaman Allah ke urang yang tinggal semayang. Tu mau uronyo ditna urang tamong rumah tanyo tan di semayang, ditna urang lewat kampung tanyo tan di semayang, ditna urang ya mubla bak kedai tanyo tan di semayang, buh tak depu buh hana ada depu. Ditna urang yang tamongan-mongan di tanyo berjabat tangan ngeng tanyo, tak bantu-bantu le tanyo tan di tim semayang. Yang paling dah makaji kadang-kadang tak minta benga, na benga tan seput tak minta uronyo merupak uronyo hantip ke singa nya ke menan-menan. Cuman hana agak ancam lagi oleh Allah. Tanya umat Nabi Muhammad hana nabi sekeras mana oleh Allah. Ke nabi nana metan kero ni. Sakit hana pulih-pulih, masalah hana reda-reda macam dum. Karena ngen-ngen getanyo tidak solat ataupun bahkan citanyo hana semayang. Tapi punya umat awal na ancam oleh Allah. Padahal ya arah muka sagai. Ya JPI sagai menyunai JPI sabot teguh. Hana mu bugah pino ya JPI ya arah muka sagai ji bak kerung tersebut sehingga Allah Taala geputho kerungnya, geputho tanaman, gepu mati tanaman-tanaman serta gahancurkan karya tersebut. Nyo akibat dia tidak salat na lewat urang hana semayang. Cuma urang kampung tanyo dikna urang hana semayang lewat, bahkan ci irmoh tanyo irmoh na 7 tu 5 tan semayang 2 sagaina. Hanyan pi yang na semayang 2-nya hana betul dalam kadang-kadang hana ilmu nyo ke muno ka harus tahu yang tak nak pegah. Iaitu rupanya but tinggal semayang ancaman Allah kok berat. Karena ikun le iblis ikun ke urang tinggal semayang. Iu titik subuh tinggal sembahyang, titik luhur tinggal sembahyang. Yang si watai si urang semalam je ikun. Tapi mana depu sagai lagi suruhan-suruhan kubur. Lunglah dari kata apa? Tak habis kat si urang semalam. Tinggal luhur, tinggal asar, tinggal maghrib, tinggal isya, tinggal subuh. Nya ikun 3 je. Ilung 2 time hana tole. Ilung ya ilung. Ilung 3 ilung sujud deh ga ancam dia Allah jamun. Igata 5 buah sembahyang kata tinggal. Tapi je 2 hanam tepat li. Sehingga menan lam. Ikun lam je. Kata tinggal dalam surah semalam ke singa. Nyai kelam la iblis. Matanya sagah depu. Iblis mantang ya oi. Toto ngurun tinggal semayang takut-takut. Wate Allah geputran azab gurun tinggal semayangnya. Ada ji kena. Iblis 3 je tinggal sujud tapi dina ancaman Allah. Di manusianya surah semalam. Nyan kan paling kurung surah semalam teman. Han batu dina thon kai je tinggal semayang. Nyan tinggal semayang beraka pujud. Tinggal semayang bak kumuko, tinggal semayang bak mukat, tinggal semayang jak bak motor tu. Kau tak jai tinggal semayang. Ditna rugo dip katanya semayang tinggal yang tamita sebenarnya untuk ngaik dah semayang, tapi tiba-tiba salatlah yang tinggal. Memang tak klik-klik tetuk dalam kubur sehingga telah kewa kena dunia lah. Nyamban keberah Allah kepada Nabi Musa yang bahawa gampungnya dihancurkan, diporak-porandakan oleh Allah Ta'ala dikarenakan lewat tira urang yang hana semayang ya arah muka bak kerung. Firmannya, hai Isa adalah tatkala adalah meninggalkan sembahyang itu sebab binasa agama, adalah ia sebab binasa dunia dan negeri. Hai dino tinggal sembahyang ya arah muka tapi pupasa yang dah fikir tanya kagerelah nanggro-nanggro mono keberah Allah. Hai Isa, ahwate manusianya ditinggal sembahyang. Tinggal semayang watai ji tinggal semayang nya berarti ji kengka diperluh agama. Orang yang meninggalkan salat orang yang telah membinasakan agama. Orang sebab dia telah membinasakan agama maka akan dibinasakan dunia dan negerinya. Hanya agama karela nanggro katanya juga akan diperluh oleh Allah. Dunia katanya juga akan dirusak oleh Allah karena agama hana bereh. Yang keji-ji pu bereh barang kapu ba agama ile. Munyo agama bereh insya-Allah lain bereh. Nya tapu bereh ti dunia, tapu bereh ti nanggro agama cukup releh. Maka cukup mudah releh dunia, cukup mudah releh nanggro pakon karena urang yang udip dalam nanggro nyan hana agama. Dengan sebab pu hana agama dengan sebab tinggal semayang. Abih ianya keun kitab Fasni ya. Faedah. Ini suatu faedah. Awal-awal orang yang sujud bagi Adam itu Israfil.
Orang yang paling awal sujud kepada Nabi Adam adalah malaikat Israfil. Maka dimuliakan dia Allah Ta'ala dengan bahawa disurat akan Quran antara dua matanya. Ya. Orang yang paling awal daripada makhluk Allah yang sujud ke Nabi Adam adalah malaikat Israfil. Sehingga Allah beri penghargaan ke malaikat Israfil. Malaikat Israfil ke malaikat yang yub sangkakala kan? Beri penghargaan. Ini tanda suatu kemuliaan yang dijuk oleh Allah kegaknya, yaitu seluruh Al-Quran nyemutulih di antara dua matanya. Itu mah malaikatnya bina raya ke karya tak malaikat bahwa disurat akan Al-Quran antara dua matanya. Maka ini dengan satu sujud tahiyah bagi makhluk. Nya kemuliaan lagi yang dijuk oleh Allah dengan sebab sabah sujud karena penghormatan bagi makhluk. Tahiyah penghormatan. Lagi takkan tahiyah masjid, tahiyatul masjid, penghormatan bagi masjid. Jadi makna tahiyah ke penghormatan dengan sebab satu sujud penghormatan bagi makhluk. Gehormat Nabi Adam sehingga gepemulia oleh Allah, getulis Quran di surat Al-Quran di antara dua matanya. Maka betapa hal dengan orang yang sujud bagi Allah beberapa sujud karena ibadah. Maka kiban ke kena pegang orang yang tem sujud kepada Allah Ta'ala beberapa sujud, beberapa kan sabah dua jai tak ke tem sujud ke Allah karena ibadah. Yang kelagi tanya yang tem semayang ditna ke gebi kemuliaan oleh Allah. Yang kejut raya tak kemuliaan salat. Yang kejut pubereh semayang. Orang menyemayang hana nasihat payah hidup. Orang menyemayang hana kasih sayang ubud. Orang menyemayang hana akhlak rusak. Orang menyemayang hana getem semayang tutu gereleh agaknya. Nya orang hana semayang. Yang kejut karena agama tereleh maka lain pun releh. Maka adalah tiada disuratkan makrifah dan iman pada hatinya. Maka adalah tiada disuratkan makrifah dan iman pada hatinya. Maka apabila sujud seorang benar sujud bagi Allah berapa sujud karena ibadah, maka adalah tiada disuratkan makrifah dan iman pada hatinya. Maka betapa hal dengan orang sujud bagi Allah beberapa sujud karena ibadah. Maka adakah menan go kan tiada tinggal adakah? Maka adakah tiada disuratkan makrifah dan iman pada hatinya? Tanya hana mungkin adakah gaji hana pomle. Jadi maksudnya tuman hana ya menan. Jadi menyodum sabah sujud penghormatan menteng ke makhluk. Hai tentu karena perintah Allah. Gutulih Quran yang di antara dua matanya ditnan gebi kemuliaan. Pulang ke orang yang semayang tabi ke Allah. Sujud tabi ke Allah karena bentuk ibadah, artinya bentuk penghambaan diri kepada Allah. Han gebi tuman makrifah dan iman berarti ke ya akan gebi lah Allah iman getipek makrifah berarti orang yang tem sujud kepada Allah Ta'ala. Maka apabila sujud seorang, apabila sirara orang disujud berkata syaitan ikutlah syaitan kerja waktu kita yuta semayang akan ikutlah syaitan lagi kurung hana semayang mudih cara ikut ni ji. Waktu tanya tak sujud kepada Allah Ta'ala tak sembahyang ikutlah syaitan. Ya wailah, hanya ngebahasa Arab bukan wahai kebinasaan. Ya wailah, hai kebinasaan, wahai kebinasaanku. Menyebahasa tanya aduhai celakalah aku. Waktu kalian tanya tak sujud ijih kecilaka aji pegah aji syaitan yang disurat anak Adam dengan sujud. Suruh anak Adam dengan sujud, maka sujud ia. Cilakalah aku, kagak perintah manusianya dengan sujud, maka jika disujud maka baginya surga. Jika gejuk surga sehingga dan disuruh akan daku dengan sujud, maka tiada aku sujud maka bagiku neraka. Ya nyambanikun. Tapi kalau manusianya sujud ikun lebih aduh cilakalah aku. Ani Adamnya diperintahkan untuk sujud maka dia itu sujud sehingga surga tempatnya. Aku diperintahkan untuk sujud maka tiada aku sujud maka neraka bagiku, seperti firman Allah Ta'ala. Lagi Allah kalau sampaikan dalam Al-Quran yang nilaknat syaitan iblis wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Artinya dan sebut olehmu ya Muhammad, arti sebut ingat olehmu hai Muhammad kisah Adam bersama iblis. Ya Muhammad, waktu kami berkata bagi malaikat, hai Muhammad, ingat olehmu kisah di saat aku berkata kepada malaikat. Apa aku kata? Sujud olehmu bagi Adam, sujud legata bagi Adam, ya Allah kan bak malaikat. Maka sujud mereka itu, di mana cerita oleh Allah bak Nabi Muhammad. Maka sujud mereka itu melainkan iblis. Iblis enggan ia daripada sujud dan takabur ia, dan adalah ia daripada kafirin. Hai tim sujud ini enggan ia, berarti ji golongan urung-urung yang kafir, geperuh oleh Allah daripada golongan orang kafir. Yang keji di iblis ji pakan oleh hai tim sujud ke Nabi Adam, karena Nabi Adam rendah daripada ji. Iji bet takalan putra yang geperintah, yang takalan ditanya so yang perintah. Lagi ke urung cik nyan lemo nyan bah tiatnya bet tak lemo ke abu yubah buat tanya kan yang tak so yang perintahnya. Apakah yang perintah itu orang tua kita? Apakah yang perintah itu guru kita? Orang yang mesti tak takzim, tak hormati, kedih je tak yang mendapat nilai besar yang diibliskan ji ikalan atau perintah. Ya ikalan ji Adam lebih mulia ji daripada Adam. Atau kena getanya oleh Allah menyebut ayat yang lain kan, hai iblis, ikah pakan hakatem sujud terhadap apa yang aku ciptakan. Putra jawab lagi, ana khairun minhu, lom lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan akan daku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Nepujud lom dari apui, nepujud ji dari tanah. Apui lebih mulia daripada tanah. Rupanya iblis sombong terhadap fisiknya, dengan fisiknya, tubuh. Yang kejut orang yang sombong, angkuh ji takabur dengan tubuhnya yang kalagai iblis, yang kena rak sisi saban lagi iblis. Hai tubuh yang kekar, tubuh yang lagak, tubuh yang hayu, tubuh yang ganteng, tubuh yang sehat, pokoknya bereslah tubuh ge. Gop hana beres tubuh lagi tubuh kok nyan. Nyan adalah berarti dia bangga dengan fisiknya. Hai memang kanya ke apunya lebih kuat kayak ji. Apu tubuh yang dipegang oleh Allah dari apu lebih kuat daripada tanah. Tubuh yang dipegang oleh Allah dari nur nya lebih kuat berbanding daripada apui. Yang kejut monyo iblisnya dekat ataupun jin-jin syaitan dekat dengan malaikat, bisa-bisa terbakar ya maknanya. Sebab tubuh je lebih kuat lom. Hai tubuh tanya tak kala tajak-ajak kena kubaran kapu mucuri kam darah. Tubuh apui hana masalah tan yang kena ji. Olehnya terkedi rubah-rubah tu. Kamu masalah lom kapatah kanyo kaji yang tubuh yang kebuka dengan tanah. Yang kerja hanjan siat tahu dek kapeh le kam ninggai le kam mati le yang tubuh dengan tanah. Tapi tubuh ngapui han trip masa haji. Dan kuat. Munyo tubuh yang kebuka dengan cahaya dengan nur nyusik lebih lam kuat. Rupanya ji banggai kena red. Hanai kalan tho yang perintah, pada yang perintah Allah. Ya, walaupun Nabi Adam kena tubuh dari tanah, maka mesti payah dimuliakan. Tapi ji enggan akan haitim. Ya, maka ji gekutuk oleh Allah Taala ji. Dan bersalah-salahan ulama pada iblis. Kata setengah ulama adalah ia dari malaikat. Nah beda-beda pendapat para ulama tentang bak gepegah tentang iblis, so oleh iblisnya. Nang yang pegah setengah ulama adalah ia daripada malaikat. Iblisnya terus dalam golongan malaikat. Cuma kata setengah mereka itu ulama bukan daripada malaikat ji kan golongan malaikat ji. Dan yang sahihnya berarti khilaf yang kuatnya ia dari malaikat ji, dari golongan malaikat sih. Cuma kena kutuk ji karena bahwasanya tiada nakalkan bahwasanya ia lain daripada malaikat yang disuruh sujud bagi Adam. Bahkan pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, iblisnya golongan malaikat. Karena tiada pendapat yang gecok makna nakal, hana pendapat lain yang gecok bahawa jihkan daripada malaikat. Hana menan yang pegah bandung-bandung pegah iblisnya dari golongan malaikat. Angkanya kan hana dinakalkan, hana gecok pendapat-pendapat lain bahwasanya ia lain daripada malaikat yang disuruh sujud bagi Adam. Jihkan daripada lain daripada golongan malaikat. Memang jih dari golongan malaikat. Walaupun khilaf mereka. Bacut tu. Dan hikmah pada bahwasanya sujud dua kali yang pakan tuman dalam semayang dua ge sujud. Lain-lain ke tiga terus sujud ke dua ge, rukuk ke tiga sit. Bahwasanya sujud dua kali dan rukuk sekali yang kata kil ada pendapat ulama karena
bahwasanya malaikat tatkala sujud mereka itu bagi Adam. Waktu Allah perintahkan ke malaikat untuk sujud pada Adam dan angkat mereka itu akan kepalanya. Atakan kau sujud, sujudlah mandu-mandu malaikat. Allah ke sujud tiga kan kau buat ulai ke dan angkat mereka itu akan kepala mereka itu. Waktu gebuat ulai mendapat akan iblis tiada sujud. Kekalan dumle malaikat iblis hanai sujud-sujud lagi ji. Maka ketahui mereka itu gedepu oleh malaikat akan bahwasanya Allah Taala menghinakan dia. Berarti gedepu bahawa Allah Taala bengih ke yang ke iblis yang hitam sujud. Maka karena gedepu Allah Taala bengih, gepehina ke bengih Allah, gekutuk, gancam oleh Allah iblis, maka hai ke iblis kan gancam kan. Maka sujud mereka itu kali yang kedua sebagai syukur bagi Allah Taala. Untuk ungkapan syukur karena mereka itu tidak diancam oleh Allah. Mereka malaikat seraya sujud mandum. Jadi sujud keduanya sebagai ungkapan syukur bagi Allah. Nyamban ke pegah na lagi yang dipegah oleh para ulama. Cuman kata kil lain daripada itu. Nasid pendapat yang lain, pendapat kil yang lain. Nyula ilm. Nyula ilm, la ilm penegah. Pakan dua kali sujud na hikmah-hikmah yang lain. Nyamban yang angkat kisah cerita ini tentang sembahyang, sujud dalam sembahyang dan juga kisah iblis yang enggan daripada sujud ataupun orang yang meninggalkan salat. Sujud yang pertama karena memang perintah Allah Taala waktu kebedah kekalan iblis maha enggan dia haitim sujud maka sujud dalam seketika oleh malaikat. Hino tantang terbayang tanya sujud lagi sembahyang berhaikun. Dalam tafsir ke pegah membongkok ke pegah. Bungkuk terus sagai. Menan sujud ke Nabi Adam kan lagi sujud dalam sembahyang. Hai walaupun pubungkuk ke dia. Berarti kan dia sentik ke pubungkuk dalam kedua ke. Membongkok tubuhnya. Inhina ke kan maknanya membongkok. Kan sujud lagi model sujud dalam sembahyang. Tapi yang sangka je eno mentang yo. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat rupanya ancaman terhadap orang yang meninggalkan salat. Perlu diingat, baik lagi tanya bacu alasan ka tinggal sembahyang. Ada mode fit memang baik fardu manteng tak padai tak perlu ibadah-ibadah salat sunat yang lain. Baik sampai lagi tanya sembahyang tinggal kan tak narugo sembahyang tinggal. Itanya kepul perle bersehat tu. Kepul perle tempat tinggal yang layak, benar harta tu membacut ngak mangat tahu dep kan ngak dah sembahyang. Ngaik tak sembahyang, ngaik tak ibadah, ngaik tak minta ilmu, ngaik tak putodro kepada Allah. Menyingkira terempaknya mandum-mandum kejeuh dengan Allah Taala. Putra gunanya terempaknya mandum. Gebi sehat le Allah dengan sehatnya maksiat. Gebi harta le Allah dengan hartanya lalau. Gebi le Allah Taala tenang dalam hidup dengan tenangnya sibuk tanya buat urusan yang nampu perle tinggal kewajiban-kewajiban. Nyokonyo manusia yang rugi. Gimana pertanyaan? Ini tanda juga tengahnya dan sabda Nabi. Ya. Hanai semayang. Awai tayu sabi na. Hai tayu ji semayang teman-teman ubud. Teka balik hanai semayang li. Kewajiban tanya you bakji han gadah-gadah tetap sabi-sabi. Pulang sapat tinggal nyan arahkan ya minta ilmu agama watewo tanyang li pukala semayang sabi yang perintah. Walaupun urung kabalik yang tinggal sajan rumah hutannya nyan wajib perintah untuk salat. Kan tigolong balik manteng. Teman kamu bagi tanggungjawab segai. Menyobarkan tanggungjawab ada tanya manteng. Menyojino ada droi dosa aji. Jih dosa karena tinggal sembahyang, tanya dosa karena hana tayu. Munyo tayu, tanya lepas dosa ke jih manteng. Tapi yu sabi-sabi payah yu. Baik tanya untuk 3-2 ge tayu hai tayu le. Hai tem kan hai tayu le, hanai tem le, hai tem puput. Ka hana tayu le, hana je yu sabi-sabi yu. Karena hanglah balik. Kejip munyo hana ilmu yang ilmunya berkeidang sembahyang. Munyo golom na etnan. Jih sabi mentai tinggal sembahyang kan. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Getanyo nasid oronyo hai olahraga bina raga sehingga lagak tubuh orangnya berat pakaian berat dumpu-dumpu lah fasilitas hidup yang memadai kan boleh jadi datang tapi hanya mesti jijik datang memang yang pernah nak pegah bunuh iblis sombong kena ret cuman apabila getanyo sombong terkena ret kena gepegah takabur dapat menghancurkan amal semayang lagi nah tapi tanya sombong dengan tubuh tanya sombong dengan pakaian tanya sombong relasi semayang bunuh. Ha, munyo iblis pun si tan ni pupuk semayang kaitan pun tan ni tiam sujud iji. Nah tapi jino ditanya, "Nah tak sujud tapi sombong." Inya relasi amal tu. Ha, walaupun dah semayang gede, ya gede rat teman. Cuma sagai kan berarti oh puma bet tahu olahraga le kan. Bet tak pakai le yang lagak-lagak kan. Bet tak nikmati le putra yang gebil Allah Taala kan yang boleh nak pegah. Jadi sombong ini mesti dihilangkan. Olahraga terus ada masalah haji. Penting kesombongan sagai betna. Relasi bersehat ada masalah haji yang karenanya mandum-mandum adalah wa kepada sifat hati nyedrot yang tepu le pun untuk watak kabrat lewat ucapan tanya itu bit dengan sebab sombong pun jadinya ada masalah aja sebab kesombongan takabur itu adalah sifat hati cuma menyo kabrat dari hati nya baru dih balahi jadi perlu pegah ada pupu yang cuman mangke menyona sombong kesimpulan ji dapat menghancurkan amal ibadah katanya nak kaji ya bunuh hidup angke relah iblis pakan karena sombong ni. Gak ada iman kan gak ada ibadah-ibadah haji mandum kan. Ubina ibadah yang dipuput mandum relah. Menanti ibadah tanya karena takabur katanya. Takabur katanya lelah segi ada kalangan tubuh lagak. Ada kalangan pakaian, ada kalangan tempat tinggal, ada kalah dengan harta, macam-macam. Relah tu sih. Ya. Ya. Orang agam hendak semayang pukul ejit pasah leurinam ya betul ya iji gekun dalam kitab salah satu daripada bentuk pasah gekun dengan sikak sehingga jit sebabkan bentuk sebab jit pasah nyo yang kan nilai lemah syahwat gila buduk supak yang kan jit iaitu sikak apa itu sikak sikaknya adalah karu suami isteri yang hanapat tak sengap li sebab karu karena akai beruk sebab karu karena mubakung sabi sebab karu karena tinggal sembahyang nyuruh ladom urang inang hana masalah nyulakau ketika sembahyang ladom urang inang hana gaknya han tenang udip ke sehingga karu sabi-sabi ada tacik karu pakan karena tinggal sembahyang apakah boleh pasah boleh nyugeun dengan sikak menjulang kita ke karu sabi hana pat dapat sengam cuma ladom karu sengap le karu sengap le dia hana pupu rumahnya ada karu sabi-sabi nya hana gak geli karena urina mungkin urung taat anak urung saleh urung taat hana dah hana galak itu ji kurun tinggal semayang jadi inti tak nak pegah apakah boleh dengan syarat hana gak ili duai tapi menyamantang akur duai tidak boleh pasah ile aci lah yu semayang yu jakbut yu minta ilmu yang mana sagai yang menyukatruk tingkatnya hana mustinya kan uragam bro akai kan hana gak le dua kenapa tak pegat le hanya jadi apa sah kah wallahu a'lam bissawab sallallahu ala muhammad